Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yuni Bima. Video saya kali ini adalah merias pengantin adat Bima Kabo Mentoi Wangi Bojo. Yang penasaran silahkan dicek. Nah, setelah di make up, lalu kita mulai dengan sanggulnya. Ini rambutnya dibagi dua, di bagian depan satu, di bagian belakang satu. Setelah bagian depannya dibelah menjadi dua, karena sanggulnya dibuat seperti ini. Ceritanya Wangi Bojo ini yang bagian depannya dibuat seperti gunung bagian depannya. Jadi ada sejarahnya kenapa dibuat Wangi Bojo. Ini disesuaikan dengan keadaan geografis daerah Bima, yaitu dikelilingi oleh gunung. Jadi bagian depannya dibentuk seperti gunung. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Ya, rambutnya disasak bagian depannya. Ini saya karena panjang jadi lumayan. Lumayan lama. Nah, untuk biar cepat untuk pembuatan video ini saya siasati saja dengan sanggul yang saya buat sendiri. Saya modif sendiri agar tidak banyak memakan waktu. Ini memang harus belajar khusus ya, karena tidak mudah untuk membentuk sanggul seperti ini. Ini perlu keahlian khusus, jadi belajarnya nggak instan, butuh waktu. Kita rapikan bagian depannya agar tinggi. Ini seperti gunung. Saya rasa semua daerah punya sejarahnya masing-masing. Kenapa sanggulnya dibentuk seperti itu? Nah, begitupun dengan
daerah Bima kita punya juga ciri khas masing-masing. Jadi disesuaikan dengan letak geografis kita. Nah, ini sudah satu, jadi tinggal sisi kirinya, yang kanannya sudah dirapikan sampai rapi. Sekarang kita lanjut sisi kirinya. Ini harus disisir dengan rapi ya. Jadi harus seimbang antara kiri dan kanannya. Sanggul bagian depan kepalanya harus seimbang antara kiri dan kanan. Ya, semua tidak instan ya. Proses belajarnya memang butuh waktu lama. Ini saya seperti bernostalgia karena sekarang sudah jarang yang memakai wangi bojo. Semua menggunakan hijab sesuai dengan keadaan zamannya sekarang, yaitu berhijab semua. Alhamdulillah dapat customer yang penasaran sekali untuk memakai wangi bojo. Ini customernya masih gadis ya guys. Ya, kita rapikan bagian atasnya, jadi harus ada belahannya di bagian tengah. Kiri dan kanan sampai rapi. Ada belahan celah di bagian tengahnya. Jadi rambut yang di depan tarik ke belakang, dirapikan di belakangnya. Dirapikan pakai hairspray ya. Ini saya pakai jepit rambut yang warna hitam. Jepit rambut yang lama. Habis itu tinggal dirapikan bagian atasnya biar sama rata sisi kiri dan sisi kanan. Ini saya dibantu dengan asisten saya, adik saya sendiri, Intan. Ya, kita rapikan sisi kanan dan sisi kirinya. Lumayan memakan waktu karena biar terlihat rapi nanti hasilnya. Nah, selesai bagian atasnya. Tinggal dirapikan menggunakan sisir sasak. Sekarang bagian belakangnya yang tadi sudah saya kuncir, kita rapikan lagi. Lalu ditambah dengan sanggul yang lain. Ini lumayan rambutnya panjang.
Nah, itu saya tambah lagi rambutnya untuk di belakang. Ini ada dua macam yang saya ketahui, bahwa di belakang ini kalau adat Bima, orang Bima bilang ini semu canga atau semu tuu. Saya menggunakan semu canga. Bagian belakangnya saya gunakan dengan nama semu canga. Kita kasih kenceng bagian belakangnya, karena bagian belakang ini nanti ada bebannya, yaitu mahkota dan kembang cempakanya. Setelah dicukup kencang, hairspray rambut-rambut yang liar di belakang kita rapikan. Nah, ini bentuknya. Kita rapikan semua bagian depannya. Nah, ini kita sudah hairspray semuanya. Sampai rapi. Nih, saya sisir terus sampai terlihat benar-benar rapi, karena ini pengantin. Jadi ditonton sama banyak orang, jadi kita harus rapikan benar-benar rapi. Nah, ini mulai dinaikkan bagian depannya agar terlihat seimbang. Setelah rapi, kita mau membuat yang hitam di dahinya. Ya, ini saya telat karena cari lilin pidi. Ini saya menggunakan lilin pidi
untuk bagian depan dahinya. Ya, pertama kita gambar bagian dahinya. Seperti yang saya jelaskan tadi, jadi wajah pengantin ini kita buat seperti letak geografis daerah Bima. Ini tadi sudah saya bentuk gunungnya, sekarang saya membuat lautnya. Dikelilingi laut dan gunung daerah Bima. Ini kalau orang Bima bilang bagian depan ini yang sedang saya buat dada katanya. Ini saya bentuk, saya bikin garis terlebih dahulu. Jadi seperti melukis di wajah orang. Ini saya gambar menggunakan alis. Lalu beri warna dengan lilin pidi. Kalau zaman dulu sebelum ada lilin pidi ini, saya dengar cerita katanya menggunakan lampu petak yang hitam. Jadi ada piring dari aluminium dan sejenisnya, ditempelin dengan minyak sayur atau minyak kelapa, lalu dibakar. Nah, yang hitam itu nanti ditempel di dahi pengantin. Dan saya rasa itu sekarang terlalu ribet, memakan waktu. Nah, karena sudah ada yang menjual, jadi saya membeli lilin pidi. Ada di pasaran, di toko-toko make up. Ini saya gambar. Ini lautnya, jadi gunungnya di atas. Ini ibarat lautnya. Nah, saya memulai tempel. Ini kalau zaman dulu menggunakan beras. Terus beras itu padi, jadi padinya dibakar. Nah, kalau dibakar dia mengembang untuk ditempel di bagian sanggul depannya. Nah, saya masih merapikan. Jadi hati-hati jangan sampai kena yang di atas. Nah, ini sudah tempel. Sekarang pemasangan mahkotanya. Kenapa menggunakan padi? Sesuai dengan keadaan kehidupan daerah Bima yang mata pencahariannya petani, jadi kita menggunakan padi. Tapi karena saya rasa itu padi membutuhkan waktu yang banyak, saya harus membakar dan lain sebagainya, saya menggunakan dan berinisiatif memakai gabus atau bekas alas
untuk barang-barang elektronik saya bentuk seperti bintang-bintang. Nah, terlihat bagus dan hasilnya pun Anda bisa melihatnya sendiri. Setelah mahkota saya pasang kembang cempakanya atau jungge moncanya. Ini junggenya atau kembang cempakanya saya bikin sendiri. Saya masukkan 2 biar terlihat lebih rame dan lebih bagus pengantennya. Karena ini penganten jadi beda untuk pemakaian penari-penari dan lain sebagainya. Ini cara membuat bando sudah ada di video saya sebelumnya, yaitu video kedua, tutorial membuat bando adat Bima atau jungge monca. Silahkan di like dan subscribe. Ini pemasangannya harus hati-hati agar tidak kena bagian sanggul bagian depannya. Ini sudah. Jadi pemasangan ini terserah selera masing-masing. Kalau mau lebih rame silahkan ditambah dengan kembang goyang dan hiasan lainnya. Tapi karena saya suka yang simple, saya pakai kembang goyang 3 biji saja, mahkota dan bunga. Terus yang warna merah itu saya tambahkan bunga-bunganya. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya. Jadi kita bikin untuk lidah hitamnya itu ada sudut-sudutnya. Saya bikin itu menandakan selat Bima. Dan kenapa bentuknya bulat? Karena ada selat, jadi penghasil laut kita yaitu kepiting itu seperti kulit kepiting. Saya membaca buku sejarahnya. Kalau salah silahkan di komen, silahkan subscribe dan like. Ini bahasa Bimanya yang bagian saya tunjukkan tadi, keu atau kepiting. Ini hasilnya, sudah jadi pengantennya. Dari sisi kanan ya. Ini bajunya. Bajunya warna merah, menandakan bahwa perempuan Bima itu berani-berani. Kain kuning menandakan bahwa pengantin masih perawan. Itu lambangnya yang saya baca. Ini adalah gelang lengannya. Kalau bahasa Bimanya jima ancu. Ini sarungnya. Ada sarung Bima asli, tapi saya menggunakan songket. Ini bagian belakangnya. Jadi dibentuk kainnya seperti kembang mawar. Oke. Pengantennya sudah jadi. Tara, inilah hasilnya rias pengantin Bima sanggul adat Bima yaitu Wangim Bojo dengan model Iin dari Teleview. Terima kasih sudah ikut partisipasi di YouTube Yuni Bima. Assalamualaikum.